Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar ya. Oke, kali ini kita jumpa di pertemuan yang ke-11 mengenai penilaian keputusan investasi. Nah, untuk pengertian investasi ini adalah penanaman dana untuk jangka panjang. Kan di sini ada kita membeli beberapa saham misalnya ya. Ada kemungkinan kita hanya untuk memutar kelebihan kas saja, berarti kita membeli efek ya. Nah, di sini untuk memutar kelebihan kas berarti bukan untuk investasi. Nah, yang dimaksudkan dengan keputusan investasi di sini adalah dengan menggunakan apa namanya dana tadi untuk investasi berarti lebih ke jangka panjang. Di sini untuk investasi dilihat dari jenis aktivanya. Di sini ada aktiva real, ada yang tidak real. Real itu dia jelas kelihatan ya di sini ya. Kemudian investasi pada aktiva real ini misalnya investasi dalam tanah, kelihatan di tanah, gedungnya, mesin, peralatan dan lain. Nah, di sini ada investasi di aktiva finansial. Jadi artinya di sini kita investasi di dalam bentuk membeli surat berharga seperti obligasi ataupun saham. Nah, kita lihat untuk metode penilaiannya ada payback period, berarti pengembalian investasinya, kemudian net present value, berarti kita lihat net present value-nya itu positif, negatif, atau nol. Nah, nanti kan kita pelajari lebih lanjut Pak. Kemudian ada IRR, internal rate of return ya, yang diharapkan berapa, kemudian lebih rendah atau lebih tinggi realnya gitu ya. Kemudian accounting rate of return, berarti kita lihat dari sisi akuntansinya, berarti dari mana, dari laba ya. Kemudian ada metode profitabilitas indeks, jadi profit di kita indeks. Oke, next. Ini untuk ada namanya payback period, berarti di sini aliran cash cash masuk, ini langsung kita pelajari ya. Nah, ini rumusnya ya, payback period berjumlah investasi dibagi dengan proceed. Apabila misalkan di sini diketahui investasinya 6 juta, prosesnya tetap 0 tahunan misalnya 2 juta. Nah, berapakah besar payback period? Berarti karena di sini udah jelas, di sini per tahunnya ada 2 juta, berarti payback periodnya adalah jumlah investasi ini dibagi dengan period per tahun. Berarti di sini untuk payback periodnya ada 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun invest tadi baru kembali. Kemudian apabila tidak sama, ini rumusnya ya, payback period sama dengan T plus B min C per D min C, di mana T-nya ini adalah tahun terakhir di mana jumlah cash inflow belum menutup jumlah investasi. B ini adalah jumlah investasi, C adalah kumulatif cash flow pada tahun yang ke T. Sedangkan D di sini adalah jumlah kumulatif cash inflow pada tahun T plus 1. Kalau yang ini adalah T, kemudian di sini adalah T plus 1. Sedangkan T adalah tahun terakhir di mana jumlah cash inflow belum menutup investasi tadi. Ini contohnya ya. Ini adalah jumlah investasinya. Diperkirakan memiliki prosesnya ini. Jadi tahun 1, 2, 3. Nah, tahun pertama 4,5, tahun kedua 2,2, tahun ketiga 2 juta. Nah, berapa besarnya payback periodnya? Kita lihat. Ini juga investasinya, berarti yang kita keluarkan. Proses yang pertama, tahun pertama, keuntungannya ada 4,5 juta. Berarti di sini masih sisa, artinya yang belum tertutup adalah 2,7. Kemudian di tahun kedua kita mendapatkan proset ada 2,2 juta. Berarti di sini yang belum tertutup adalah 500.000. Kemudian kalau di proset tahun yang ketiga 2 juta, berarti sudah surplus. Artinya yang saat yang terakhir belum tertutup ini adalah yang tahun yang kedua. Kan? Karena tahun yang ketiga kita sudah surplus, berarti di sini T-nya adalah 2. Oke, next. Di sini T-nya 2 ya, sudah ketahui ya. B-nya ada 7,2, C-nya 6,7. Nah, 6,7 kita lihat lagi ke rumus yang di atas kan C ini adalah
kumulatif cash flow pada tahun yang ke-T. Nah, tahun yang ke-T adalah yang kedua. Berarti di sini untuk prosesnya berarti ada berapa? 4,5 ya ditambah dengan tambah 2,2. Berarti ada 6,7 ya. Begitu ya. Kemudian ini D-nya adalah 87. Berarti di sini plus ya. Kalau tadi T di tahun yang ke-T sekarang plus ya. Jadi artinya T plus 1 itu adalah D. Berarti D-nya adalah ditambah lagi dengan 2 juta. Berarti ada 8,7. Nah, kita masukkan ini T-nya. Ini adalah yang pertama kali kita investnya 7,2 juta dibagi dengan ini yang tadi C ya. Kemudian 8,7 juta. Ini berarti untuk yang persit totalnya. Jadi T per 1, T plus 1 ya. Berarti kalau kita hitung hasilnya ada, kalau ini 2 kan 2 tahun. Nah, sekarang ini hasilnya 500 dari sini dikurangi ini dibagi dengan 2 juta. Berarti 0,25. Nah, berarti karena 0,25 kali 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti ada 2 tahun 3 bulan. Nah, kelebihan payback period ini sederhana dan mudah perhitungannya. Kelemahannya dia tidak menghiraukan masalah waktu juga, time value of money tidak ada, mengabaikan penerimaan investasi atau proset yang diperoleh sesudah payback period capai, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, tapi hanya sebagai alat PPT atau biar cepat ngitungnya seperti itu. Oke, next kita lanjutkan ke NPV, net present value. Berarti kita lihat kalau payback tadi ada kelemahannya. Sekarang kalau net present value itu di present value kan nilai proceed dari nilai present atau inflow-nya itu di present value kan di total. Kemudian untuk yang present value untuk outlay itu artinya pengeluaran. Jadi pemasukan tadi ya, pemasukan di present value kan, kemudian pengeluaran ini outlay itu adalah pengeluaran atau biaya di present value kan. Nah, selisihnya itulah NPV. Apabila NPV positif berarti tadi project tadi visible kita terima. Tapi kalau negatif berarti pasti tidak visible. Berarti jangan diterima. Kalau nol gimana? Kalau nol berarti break even point di tahun yang tersebut. Nah, sekarang kalau kita break even point kita harus melihat apakah ke depannya kita kira-kira project tadi bisa lebih menguntungkan ataukah tidak. Seandainya no, tolak saja. Tapi kalau seandainya kita bisa, kayaknya ini bisa menguntungkan, oke kita terima ya. Oke, ini sudah tadi ya barusan saya bicarakan. Nah, sekian contoh kasus di sini. Suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek sebesar 4 juta tanpa nilai sisa dan arus kas per tahun ada 1,2 juta selama 5 tahun dengan tingkat, nah ini ada tingkat pengembalian yang disyaratkan ini 20%. Berarti di sini ibaratnya bunganya ya 20%. Nah, ini kita lihat di sini nilai dari per sheet. Nah, di sini ada karena di sini tetap ya, tetap 1,2 juta. Ini kali 2,9906. Ini didapat dari diskon faktor seperti yang kemarin sudah kita bicarakan. Diskon faktor selama 20% bunganya, kemudian selama 5 tahun. Nanti akan didapat 2,9906. Jadi NPV-nya ini adalah selisihnya ya. Ini adalah prosetnya. Jadi kalau kita lihat di sini arus kas per tahun ini 1,2 juta selama 5 tahun. 5 kali 1,2 juta. Berarti ada berapa? 5,6 ya, 6 juta ya, 6 juta. Nah, 6 juta ini kalau kita nilai sekarang nilainya hanya 3,588 720 juta.
Jadi kalau outlay-nya ini 4 juta, berarti investasinya project tadi nilainya 4 juta, maka di sini NPV-nya akan minus. Kenapa? Proceed-nya lebih kecil daripada outlay. Jadi mendingan ditolak saja. Oke. Sekarang contoh untuk arus kas yang berbeda. Ini adalah arus kas yang diminta, yang ditawarkan, diperkirakan ya. Kemudian proyek investasinya ada 700 juta. Berarti ini di sini kebetulan tingkat pengembalian yang disyaratkan ada 15%. Ya. Selanjutnya kita lihat di sini ya. Ini ada angka di mana ini merupakan tingkat bunga. Lihat tabel present value. Nilai sekarang. Kalau tadi kan diskon faktor ya. Kalau sekarang nilai sekarangnya di sini. Nah, ini adalah arus kas di tahun yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini tingkat bunga yang disyaratkan 15%. Kita lihat dari tabel present value ya. Nah, kemudian masing-masing tahun ini 300 juta dikali dengan 0,8696 ya, dan seterusnya. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita lihat total nilai sekarang ya, ini yang dari yang total ini yang didapat ada 716 ya 895.000. Nah, sekarang kalau nilai awalnya 700 juta ini investnya berarti ada NPV senilai 16 juta 895.000. Nah, kita lihat nilainya positif, maka usulan tersebut adalah layak. Oke, next kita menggunakan internal rate of return. Jadi kita pakai trial and error. Nah, kita lihat ini. Ini langkah-langkahnya yang menghitung NPV arus kas, kemudian bandingkan ya. Hasilnya di sini ada perhitungan poin 1 di atas dengan jumlah investasinya. Jika hasilnya negatif, maka dengan suku bunga yang lebih rendah. Jadi kalau negatif, kita coba lagi kan trial and error. Kita coba dengan suku bunga yang lebih rendah. Tapi kalau hasilnya positif, kita coba dengan suku bunga yang lebih tinggi. Ini selanjutnya lanjutkan angka yang kedua di atas sama dengan ini ya, awalnya minus dan plus ya. Oke, sekarang menghitung tingkat diskonto dari usulan proyek investasi tersebut dengan teknik interpolasi. Nah, kita lihat kasus yang tadi, kasus arus kas setiap tahunnya ya, jumlahnya sama, ini yang pertama ya, jumlahnya sama. Suatu perusahaan pertimbangkan usulan proyek investasi 80 juta, menghasilkan arus kas setiap tahun 24 juta. Nah, ini berarti tetap ya 24 juta ya. Selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan ada 12%. Maka berapakah besarnya IRR? Nah, ini jawabannya yang kita coba di sini. NPV ini adalah arus kas. Ini arus kas tadi kan 24 juta tetap ya. Nah, di sini dikalikan faktor diskonto, diskon faktor tadi seperti yang tadi ya, dengan bunga tingkat diskontonya ada 15% ya. Kemudian selama 5 tahun ini akan didapat T-nya ini 5 tahun ya, berarti 3,3522. Nah, ini arus kasnya, ini 24 juta ya dikalikan dengan ini. Oke, jadi dikurangi dengan ini adalah investasi awalnya. Jadi jelas NPV-nya kita dapatkan akan positif 452.800. Oke, sekarang kita coba. Tadi kan kalau pakai diskonto 15%. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai faktor diskonto di atasnya? Kenapa? Di sini kan nilainya positif. Berarti kita coba dengan bunga yang di atasnya, diskonto yang di atasnya ya. Kita coba faktor diskonto 16%. Nah, bedanya apa di sini? Nah, di sini bedanya ada 3,2743. Oke, ya, berarti di sini hasilnya akan negatif NPV-nya. Next, untuk perhitungan interporal ini saya besarkan ya karena tidak kelihatan bagi saya. Oke, ini ya, ini interporalnya. Jadi ada selisih bunganya di sini kan 1. Tadi kita coba dari 15% ke 16, berarti ada selisih 1. Nah, selisih PP ini yang tadi perhitungannya 80 sekian sama 78 sekian ya. Nah, kemudian selisih PP dengan investasi awal ya, berarti dengan dengan yang awalnya itu dikeluarkan ya outlay-nya
Jadi kebetulan kalau kita pakai 15%, ini selisih PP-nya 80 sekian, ya 80 juta, 452.800. Kalau kita menggunakan yang 16%, ini selisih PP-nya. Jadi kita lihat selisih PP ya, kita di sini ada 1869,600 ya. Sedangkan selisih present value-nya ada 452.800. Nah, kita bandingkan di sini. Nah, IRR-nya adalah selalu ngambil yang paling rendah. Kalau ngambil yang paling rendah berarti di sini plus. Tapi kalau Anda ambil dari berapa? Dari 16 berarti ini harus minus ya. Kita ambil yang paling rendah saja, berarti ini adalah 15% kali ditambah ya. Ditambah dengan ini selisih yang ini dibagi dengan selisih yang ini kali 1%. Berarti di sini untuk nilai yang selisih tadi ini ada 0,24%. Jadi IRR yang rendah tadi yang kita ambil sampelnya adalah 15%, kita tambahkan dengan 0,24%. Jadi ada 15,24%. Kita lihat ya, usulannya diterima atau tidak. Nah, kenapa diterima? Ya. Oke, kita lihat di diskonto tadi. Ya, usulannya diterima. Kenapa? Kita lihat ya di sini ya. Pengembalian yang disyaratkan itu 12%. Sementara kita hitung IRR-nya ada 15, berapa tadi? 15,24%. Jadi karena lebih tinggi dari yang disyaratkan berarti invest tadi boleh diterima. Visible ya proyeknya. Oke, bagaimana kalau arus kasnya berbeda? Ini proyek investasinya ini 112.500. Jadi ini adalah arus kas yang diperkirakan di tahun 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan pengembalian yang diisyaratkan, tingkat pengembalian yang disyaratkan, ini ada 15%, kita lihat. Ya. Jadi di sini ada kita pakai yang suku bunga misi 13%, kita ambilkan tingkat suku bunga 13 dan 12 ya. Ini yang 13%, ini adalah yang ada di tabel ya untuk yang present value-nya. Kemudian kalau 12 ini. Oke. Sekarang ini adalah arus kasnya di sini. Nah, masing-masing di tahun yang 1, 2, 3, 4, 5 ini dikalikan dengan tingkat bunga. Kalau kita menggunakan 13% berarti dikalikan ini. Berarti kita lihat present value-nya ada sekian. Ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita pakai tingkat bunga 12%, ini adalah nilainya. Ya, kenapa? Dari sini ini 0,89 mana di pusatnya ya. 0,8929 dikalikan 45. Berarti di sini ketemunya adalah 40,181 dan seterusnya. Nah, sekarang kita toh mau ini kalau menggunakan yang 13%, ini kalau menggunakan yang 12% ya. Kemudian kita kurangkan dengan invest awal. Nah, kita lihat di sini untuk yang pakai 13% hasilnya negatif. Sedangkan kalau kita pakai apa namanya? Kita pakai yang berapa nih? 12%. Ini hasilnya positif di sini. Selanjutnya untuk perhitungan interpolasinya. Tadi ada selisih bunga 12% dan 13% ya, berarti ada satu. Nah, selisih present value seperti yang sudah dihitung tadi, ini ya, yang 12 adalah 114, yang 13% ada 111. Nah, kita cari selisih PP dengan invest awal ya. Di sini akan ketemu 114.283 ya. Kemudian ini adalah invest awalnya. Oke, jadi sekarang kita lihat IRR-nya 12% ditambah dengan yang ini selisih PP di selisih PP investasi awal dengan selisih PP yang di sini. Berarti di sini akan ketemu 0,75%, maka kita
tahu IRR-nya kita tambahkan menjadi 12,75. Nah, sekarang kita balik lagi di sini. Nah, tadi investasi yang disyaratkan ada 15%. Berarti ada di bawah kan? Ada di bawah, lebih rendah ya daripada yang disyaratkan. Ya, berarti di sini kalau misalnya kita cari ya itu saja gitu ya. Oke. Mencari IRR durasi ini udah tadi ya. Sekarang kita pakai accounting rate of return ARR ya. Ini kalau di akuntansi dasar di laporan laba rugi di situ ada yang namanya earning after tax. Earning after tax itu didapat dari apa namanya? Dari penjualan dikurangi dengan HPP, kemudian ini tergantung perusahaannya ya. Kemudian dikurangi dengan apa setelah ketemu net operating income dikurangi dengan laba sampai biaya operasional ya jadilah apa namanya untuk earning before tax ya dikurangi dengan pajak itulah earning after tax-nya ini ada di laporan laba rugi. Nah sekarang kelebihan metode ARR sederhana dan mudah dimengerti. Kelemahannya tidak perhatikan time value of money. Kemudian menitik beratkan pada masalah accounting dan kurang perhatikan data cash flow dari investasi yang bersangkutan. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada pendekatan ini merupakan pendekatan jangka pendek dan kurang perhatikan panjangnya jangka waktu investasi. Ini kelemahannya ya. Sekarang next ini rumusnya ya. EAT per initial investment ini adalah accounting rate of return. Atas kita lihat kalau di sini ada atas initial investment berarti pembaginya adalah initial investment. Oke. Kemudian di sini kalau kita menggunakan invest rata-rata berarti di sini rumusnya adalah EAT dibagi investasi rata-rata. Nah, investasi rata-rata ini sama dengan jumlah investasi dibagi dua. Makanya rata-rata ya. Oke, nah keputusannya, jika kita memilih salah satu dari beberapa usul investasi, maka yang dipilih adalah investasi yang dapat menghasilkan accounting rate of return yang paling besar. Lalu ya, kenapa? Karena itu adalah keuntungan kita. Jika RR lebih besar daripada minimum accounting rate of return, maka usulan investasi dapat diterima. Jadi kita ambil kalau ada beberapa usulan alternatif ya, kita ambil ARR yang paling besar. Tapi jika ARR-nya lebih besar daripada minimum accounting rate of return, maka usulan diterima. Ini contoh di sini ada diketahui jumlah investasi 45 juta. Di sini ada keuntungan sudah pajak atau earning after tax ini 7,5 juta. Berapakah ARR-nya atas dasar inisial investment dan atas dasar investasi rata-rata. Tadi kalau dibagi dengan atas dasar inisial investment berarti dibagi dengan 45 juta. Kenapa? Ini adalah investasinya kan 45 juta. Jadi dibagi 45 juta. Untuk yang pembilangnya, pembilangnya, ini 7,5 juta. Ini adalah hasilnya earning after tax ini tadi ya, earning after tax ya. Jadi akan didapat AR-nya adalah 16,67%. Nah, sekarang bagaimana kalau di sini kita gunakan atas investasi rata-rata, berarti yang 45 juta tadi dibagi 2. Berarti pembaginya adalah 22,500 juta ya kalau pakai jutaannya. Yang berarti bisa adalah 33,34%. Oke. Sampai di sini pertemuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dulu. Oke, kita end.